Paikatan Krama Istri Provinsi Bali atau Pakis Bali melaksanakan HUT yang kedua dengan tema Krama Istri Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat. Acara yang dilaksanakan di Gedung Wanita Narigraha Renon Denpasar dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster. Acara HUT kedua Paikatan Krama Istri Provinsi Bali dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Manggala Utama Paikatan Krama Istri Provinsi Bali Nyonya Putri Koster, Manggala Pakis Provinsi Bali Cok Istri Agung Kusumawardani, Kadis PMD dan Pakis Provinsi serta Pakis Kabupaten Kota Sebali. HUT Pakis Bali yang kedua diisi dengan sosialisasi senam nangun sat kerti loka Bali dengan instruktur Ngurah Sinar, koordinator Gung Yuli, yang diikuti oleh masing-masing 3 orang dari Pakis Provinsi dan Pakis Kabupaten Kota. Tercipta senam nangun sat kerti loka Bali atas gagasan Nyonya Putri Koster, di mana di dalam senam ini ada keindahan, filosofinya dan kesehatan. Kedepan senam nangun sat kerti loka Bali akan dilombakan. Manggala Utama Paikatan Krama Istri Provinsi Bali Nyonya Putri Koster mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster karena dengan lahirnya lembaga adat yang ada di MDA yang bernama Paikatan Krama Istri yang disupport oleh gubernur. Selain itu menjadi pengurus Pakis tidak hanya memakai kebaya dan kamen hitam dan selendang poleng, tetapi pemahamannya terhadap agama, adat, tradisi, dan kebudayaan Bali. Menjadi pengurus Pakis memahami seni, adat, tradisi, agama, budaya Bali. Tidak hanya sekedar berpakaian hitam, bersabut poleng. Berorganisasi di Pakis bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk mengambil tanggung jawab. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pakis Bali yang merupakan satu lembaga dalam struktur desa adat sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, di mana ada 8 lembaga yang diatur dalam Perda. Desa adat diperkuat karena desa adat merupakan lembaga yang dibentuk oleh para leluhur agar dijalankan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mengapa kita perlu memperkuat desa adat? Karena desa adat inilah yang merupakan lembaga dibentuk oleh pemilik kita, leluhur kita, disempurnakan oleh jadi utara kulturan, jadi bukan manusia biasa lagi, sekarang sudah menjadi utara yang diwariskan kepada kita di Bali untuk dijalankan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mengawal keberadaan adat istiadat, tradisi, seni budaya serta kearifan lokal. Puncak acara HUT Pakis Bali diisi dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Manggala Utama Paikatan Krama Istri Provinsi Bali Nyonya Putri Koster dan diserahkan kepada Gubernur Bali. Pada kesempatan itu Gubernur Bali meninjau kantor baru Pakis Bali yang berada di Gedung Narigraha. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sekadar Karang hadir kembali dalam Dialog Perempuan Bali Bicara, tentunya bersama Pakis Bali. Pemirsa, berbicara tentang adat dan budaya adalah sesuatu yang dinamis, begitu pula dengan upacara Pitrayatnya yang telah dilakukan turun-temurun di Bali. Saat ini budaya upacara Pitrayatnya mengalami sedikit pergeseran. Upacara Pitrayatnya yang awalnya dilakukan di setre ataupun di makam adat mengalami pergeseran ke krematorium sehingga menjadi upacara kremasi. Nah, bagaimana dengan upacara Pitrayatnya ring krematorium? Akan menjadi topik kita pada hari ini. Tentunya sudah hadir 2 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama hadir Ratu Ida Pedanda Gede Made Putra Kekeran. Om Swastiastu Ratu. Penapigatron niki skenak nggih Ratu suksema sampun ngrauhin niki ring dialog bersama Pakis Bali nika suksema. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana
upacara Pitrayatnya Ring Krematorium tentunya. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Manggala Pakis Bali, Wenten Ibu Tia Kusumawardhani. Om Swastiastu, Bu Cok. Punapi katurnya niki. Sehat ya? Baik, tadi di awal kita sudah menyaksikan bagaimana ulang tahun yang kedua. Selamat ulang tahun yang kedua untuk Pakis Bali niki. Kalau kita flashback dulu Bu Cok. Niki 2 tahun sudah keberadaan Pakis Bali niki sendiri, tentunya sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Pakis Bali niki. Tentunya berhubungan dengan adat di Bali niki sendiri, Ibu. Iya, benar sekali. Kalau kita melihat perjalanan 2 tahun ke belakang, tepat 17 September 2020, pada saat itu sedang puncak-puncaknya COVID ya. Nika terlahirlah paiketan krama istri yang kita kenal dengan nama Pakis Bali. Kalau kita melihat perjalanan Pakis Bali selama 2 tahun yang sudah kita atau kami lalui, memang banyak hal-hal yang sebetulnya tidak pernah kami pikirkan sendiri begitu nggih. Yang pertama, tentu kami melihat dari atau merujuk dari terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang desa adat, di mana setelah 11 abad berjalan, artinya desa adat itu terlahir, justru setelah 11 abad berjalan, tepat 17 September terlahirlah Paiketan Krama Istri, yang sebelumnya memang tidak pernah ada wadah di desa adat terkait dengan keberadaan krama istri. Tentu ini menjadi satu catatan dalam sejarah perjalanan desa adat bahwa 17 September 2021 bertepatan dengan puncak COVID terlahir Paiketan Krama Istri. Nah, tentu amanat dari terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2019, kalau kita mencermati dengan seksama, ada catatan-catatan yang menjadi rujukan kenapa sampai Paiketan Krama Istri niki dibentuk begitu ya. Selain wadah Paiketan Yowana, minap kalau Paiketan Yowana itu sudah ada sebelumnya, kemudian Pecalang Sampun, nah Paiketan Krama Istri ini justru yang memang sebagai wadah lembaga adat yang memang belum pernah ada. Nah, kalau merujuk ke perda tersebut pasti ada pertanyaan, kenapa sampai dibentuk atau dibuat wadah krama istri? Nah, tujuannya tiada lain, yang pertama bersama-sama menjaga kesucian alam Bali. Yang kedua, bersama-sama mensejahterakan kondisi masyarakat Bali. Dan yang terakhir yang justru menjadi rujukan kami, menjaga merawat alam budaya Bali. Ini yang dalam menjabarkan tugas tersebut, poin nomor 3 lah yang harus kami terjemahkan seperti napi. Nah, kalau apa yang sudah kami laksanakan, tentu banyak hal yang yang memang harus kita bangun bersama, dalam arti bersama-sama kita mengedukasi masyarakat Bali, apalagi Paiketan Krama Istri niki sebagai wadah lembaga adat tidak hanya ada di provinsi, tetapi ada juga di kabupaten kota, ada di kecamatan, dan ada tersebar di desa adat. Ini yang memiliki dampak luar biasa, karena bagaimana krama istri niki bisa menggerakkan bersama atas hal-hal apa yang memang kita butuhkan ke depan dalam rangka menjaga merawat alam budaya Bali. Nah, baik. Tentunya banyak bisa dikatakan ini 3 poin pokok yang menjadi perhatian dari Pakis Bali juga tentang kesucian alam Bali, menjaga kesejahteraan, bagaimana kesejahteraan masyarakat Bali, menjaga dan merawat alam Bali ini sendiri. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali. Bagaimana upacara Pitrayatnya Ring Krematorium masih menjadi topik kita pada hari ini. Saya ke Ibu Manggala Dumun terlebih dahulu. Niki, kalau kita tadi sempat Ibu mengatakan bahwa ini tugas Pakis atau bisa dikatakan ini tugas yang cukup
berat juga Bu di desa adat niki untuk kesucian alam Bali, kesejahteraan masyarakat Bali, menjaga dan merawat alam Bali. Banyak sudah 2 tahun sudah perjalanan Pakis Bali niki sendiri yang menjadi perhatian, dan salah satunya adalah niki juga menjadi perhatian dari Pakis Bali niki sendiri, bagaimana upakara pitrayatnya ring krematorium. Berarti ada alasan juga Ibu kenapa hal tersebut menjadi perhatian dari Pakis Bali juga Ibu. Mungkin begini nggih. Jadi kami di internal Paiketan Krama Istri untuk berani mengagendakan satu tema dalam kegiatan Paiketan Krama Istri, kami biasanya duduk bersama dulu nggih. Ada hal-hal mendasar yang sepertinya harus kita gerakkan. Contoh sekali tari rejang ya. Tari rejang ini tari yang memang kita kenal sebagai tari wali yang sangat kita sakralkan. Nah, kita melihat realita di lapangan, ternyata justru tari rejang itu tidak ditarikan pada saat upacara Mendak Ide Betara, tidak di Utama Mandala, tetapi justru di tempat-tempat yang tidak semestinya, kemudian tidak pada saat upacara, dan tidak dalam rangka prosesi satu upacara. Nah, karena kami melihat realitas seperti itu, kami meyakinkan diri bahwa ini harus dilestarikan. Tari sakral ini harus dijaga kesuciannya. Siapa lagi yang kalau tidak krama istri yang melakukan kegiatan, karena yang melaksanakan itu justru di masyarakat ini krama istri sami. Itu yang pertama. Patah atau sama juga dengan kenapa kami sampai mengkemas mengenai upacara pitriyatnya ring krematorium, karena kami melihat realitas sepertinya dengan kondisi COVID ini, apalagi Paiketan Krama Istri terlahir di masa COVID, ternyata pada saat COVID mungkin ada alasan mendasar karena memang tidak bisa disentuh jenazahnya. Tetapi niki seperti berkelanjutan. Jadi jauh sebelum COVID sudah ada, kemudian setelah COVID niki malah jadi tren begitu ya, jadi tren. Nah, di situ muncul pertanyaan kita, kalau ini yang terjadi artinya akan banyak hal yang harus kita jadi PR bersama, bukan PR krama istri mantan, PR dari masyarakat Bali tentu yang bertugas menjaga merawat alam budaya Bali. Tentunya memang kita menyadari begini, perubahan itu akan berjalan terus, nih. Begitu kita tidak siap berubah, perubahan akan berjalan terus. Yang melakukan perubahan orang luar, kita yang duduk di dalam akan sebagai penonton. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Kitalah yang melakukan pergerakan tersebut, memang berubah. Mungkin pilihannya menggunakan kremasi pada saat ada kematian. Yang pertama, pasti ada hal-hal yang oleh masyarakat yang menentukan pilihannya dengan kremasi, dengan nalar kita. Yang pertama mungkin mereka merasa dari sisi ekonomi mereka merasa tidak berat ya. Kemudian yang kedua dari sisi waktu efisien ya, waktunya mereka sehari sudah selesai semua. Kemudian yang ketiga dari sisi praktis. Kemudian yang keempat dari sisi nyaman. Ini ada bermacam pertimbangan sehingga keluarga yang memiliki kedukaan tersebut melakukan pilihan untuk melakukan kremasi. Padahal tugas kita menjaga desa adat. Kenapa sudah 11 abad wenten desa adat niki ngeranjing? Padahal kalau orang meninggal ring Bali kan genahnya ring setre. Nah, sekarang apa upaya kita? Tentu kita bisa melihat praktisnya bagaimana desa adat. Desa adat pun harapan kami bisa bersama-sama mengedukasi diri. Berubah, tapi sastra agama ini kan harus kita jaga. Sastra agama penglingsir kita sudah ribuan tahun, sudah mekarya napi namanya yang tersurat minap mali jebos ratu mincang bawas ratu. Nah niki siapa lagi kalau tidak kita? Nah kalau semua mungkin sudah tidak perlu lagi ada ikatan dengan krama desa adat. Kenapa? Karena saya meninggal ya sudah, saya bisa langsung telepon kremasi, jenazahnya dijemput sudah selesai. Proses 5-6 jam sudah melingnya di rong 3, itu sangat praktis. Tetapi apa proses nih kemanut saking sastra, kita kan percaya sangat-sangat meyakini bahwa sastra agama itulah yang harus kita pakai dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Karena niki sampun membukti karena sudah 11 abad yang lalu sampun ngeranjing, apalagi sebelumnya nih ke wenten penglingsir sani make melejebos sertu micang bawas. Nah itu yang keinginan kami, sehingga bagaimana upaya dari Paiketan Krama Istri ikut berperan, boleh berubah, tapi perubahan itu menurut sastra. Nah niki malih bos titiang nunas majeng ring ladu kan. Jadi jangan sampai kita sudah begitu pilihan sudah akhirnya jadi pembenaran 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi baru kita membicarakan ini sudah terlewatkan begitu Pak. Baik. Ada yang menarik di sini, boleh berubah tetapi harus menurut ring sastra. Ratu izin niki
di awal Made sempat mengatakan bahwa niki kalau kita berbicara tentang adat dan budaya niki kan sudah ada turun temurun ratusan bahkan ribuan tahun seperti kata Bu Cok niki sendiri, katakanlah ngaben niki nah saat niki budaya ngaben niki mengalami sedikit pergeseran. Sebenarnya apa yang menyebabkan semakin banyaknya umat Hindu saat ini melaksanakan upacara Pitrayatnya ring krematorium? Apakah kremasi itu berbeda dengan ngaben, Ratu? Semua Swastiastu Mande, pemirsa Bali TV, telah menggala pakis, suksemo kemudian keturungalah pasangan ike nganin inde kremasi utawi ngaben ring krematorium. Prana selaku sulinggih yang mengawal pelaksanaan upacara agama, tentu orientasinya pertama adalah ke sastra. Jadi ketika sastra sudah mulai dilanggar, itu mestinya adalah yang harus memediasi untuk mengedukasi masyarakat seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Bahwa perubahan itu memang sebuah keniscayaan. Tetapi ada nilai-nilai yang mestinya harus kita jaga. Apa dalam konsep lestari, pengertian lestari yang dimaksudkan tentu tercakup pengertian jangan dirubah. Oleh konteks agama pendidikan sudah memberikan garis Satyam Siwam Sundaram. Apapun pelaksanaan kita, khususnya di Bali, harus berdasarkan pada kebenaran Satyam yang berorientasi pada sastra-sastra. Tidak boleh meninggalkan sastra karena itu tidak boleh dirubah. Kemudian Siwam itu kesucian. Segala sesuatu pelaksanaan agama tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang disebutkan kesucian. Dan yang terakhir itu Sundaram, keharmonisan, keindahan, kedamaian, ketentraman, dan lain sebagainya. 3 konsep itulah yang mestinya harus dijadikan nilai di dalam melaksanakan upacara kremasi. Apakah upacara itu dilaksanakan di sedre atau di tempat-tempat yang lain yang berfungsi sama seperti sedre, tidak boleh meninggalkan ketiga konsep itu. Jadi setelah mengadakan suatu pengkajian, beberapa kali pernah mengadakan pengkajian, pertama sekali terhadap sulinggih-sulinggih yang telah memimpin dan umat yang telah melaksanakan di sana, ternyata Pelanda mempunyai beberapa catatan-catatan yang ketiga-tiganya itu sudah mulai ada kecenderungan untuk dilanggar. Kebenaran sastra ada yang sudah mulai dilanggar, kemudian kesucian sudah ada yang mulai ada kecenderungan mulai dilanggar, dan juga keharmonisan, keindahan, dan lain sebagainya. Karena itu Pelanda merasa berbahagia sekali kalau lembaga adat Pakis sudah berani membuat terobosan untuk mengangkat ini sebagai sebuah isu untuk lebih awal memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi bila dibiarkan dalam kurun waktu yang panjang akan bisa dijadikan sebagai suatu kebenaran dan pelurusan kembali akan mengalami suatu kesulitan. Nah itu, apa kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, itu sastra menyebutkan seperti apa yang telah diuraikan oleh Ibu tadi, bahwa upacara pengaben itu memang harus dilaksanakan di sedre. Ayo grup mereka sawo ring desa pekraman, clear disebutkan dalam sastra. Jangan hendaknya engkau melaksanakan upacara proteke sawo termasuk ngaben dalam kasus ini di desa pekraman. Puputakane ring sedre ring semua sana. Itu udah garis. Garis itu tidak boleh dirubah meskipun kebudayaan berubah. Jadi itu kebenaran, itu satyam. Hanya wilayah sedre itulah yang diizinkan dalam sastra untuk merupeke utawi merupeke sawo punika. Jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah kremasi tersebut berstatus sebagai sedre atau tidak? Ini beberapa pengkajian yang pernah dilaksanakan, memang ada kremasi yang dibentuk di sedre desa adat. Itu pernah bangga sekali. Udah visioner mereka, udah antisipatif sifatnya untuk pasang badan lebih awal akan terjadi suatu perubahan-perubahan itu. Jadi kalau kremasi itu atau ngaben kremasi yang dikenal oleh masyarakat itu sudah dilaksanakan di sedre, satu poin sudah benar. Dipenuhi syarat tersebut. Dipenuhi syarat itu. Ada syarat-syarat yang lain, kemarin pernah lacak itu, memang banyak yang sudah dipenuhi, meskipun ada yang beberapa yang masih tercecer. Inilah yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Apa poin-poin yang harus? Misalnya pernah dengar ada informasi terakhir, pernah dengar, mayat begitu masuk, tekan knop, sudah terbakar lewat arus listrik. Benar atau tidak, benar juga belum tahu. Kalau itu yang disebut krematorium,
seperti awalnya muncul krematorium di dunia barat, tentu ada langgaran-langgaran yang dilakukan dalam sastra Hindu. Sebab dalam ngaben itu ada Agni Pralina. Jadi api harus dinyalakan. Dalam konsep ini ada hubungannya dengan puja mantra dan lunas kepada Sang Hyang Prajapati dalam proses menjadikan mayat itu abu. Jadi bagaimana mayat itu dijadikan abu? Mestinya yang satyam, yang benar adalah harus ada puja geni pralina. Di mana? Ya, di Setra berhubungan ke Prajapati. Kapan? Begitu detik-detik mulai api akan dinyalakan. Itu poin, ada sang pengesang dan lain sebagainya yang ditetapkan. Bagaimana sebenarnya, lalu bagaimana menjaga kesucian api itu. Sebab konsep angin, api, dan air seluruhnya berproses dalam kesucian. Jadi kembali seperti pernah katakan tadi bahwa kesucian mohon dijaga. Di samping itu, proses seni. Jadi 3 konsep tadi, Satyam, Siwam, Sundaram. Seni kita akan cenderung mulai berkurang apabila upacara itu dikomandoi oleh 3 konsep, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Kalau itu dijadikan sebagai sebuah komando pelaksanaan upacara, yang pernah kumpulkan data-datanya cukup banyak tempat-tempat kremasi itu mempunyai afiliasi atau orientasinya biar cepat, biar gampang, biar praktis dan murah seperti yang diungkap oleh Ibu Cok tadi. Itu memang ada kecenderungan untuk begitu terus meningkat. Ini nampaknya paralel berhubungan dengan perubahan dunia globalisasi yang orang-orang di mana berpikir hedonisme, berpikir efisiensi, efektif dan ekonomis itu. Jadi kalau kita kembali kepada sastra, gimana sebenarnya kita ngaben dalam konsep pemikiran kita? Ngaben menurut agama itu termasuk yadnya. Basic yadnya itu adalah lascarya. Jadi lascarya itu ikhlas, berkorban dengan tulus ikhlas, bakti ring kawitan, kemudian sih ring suwagotro kabeh, kasih sayang kepada sesama jama beraya, pesemetoran, kerabat, sebelum sembahyang tako punika. Itu ada konsep yang perlu diperhatikan secara holistik bagaimana upacara tersebut. Jadi, kalau seandainya benar data yang mengatakan bahwa upacara ngaben itu mengabaikan konsep-konsep itu dan mengutamakan pang engal, pang cepat, pang mudah, gitu, pang praktis, gitu, tentu sudah mulai ada arah yang tidak benar dalam proses filsafat pelaksanaan yadnya itu. Jadi jangan-jangan nanti orang tua perlu dijaga, betul. Jangan-jangan nanti umat Hindu mengirim juga orang tua jomponya ke panti jompo nanti. Untuk sementara belum ada yang begitu. Seandainya ide efisiensi, efektivitas, dan ekonomis itu dijadikan komando dalam budaya Bali, tidak akan tertutup kemungkinan itu akan terjadi. Maka anjuran yang lain supaya bakti ring leluhur, menyampaikan kasih sayang, sihring sogotro kabeh itu akan mulai ditinggalkan, dan ini sangat berbahaya dalam kelestarian ajag Bali itu sendiri. Karena ajag Bali berorientasi pada konsep uruh ring Weda, jadi orang itu harus ngerti tentang Weda dan sastra-sastra, bakti ring dewa, jadi harus menghormati para dewata. Sementara ini oleh Empu Kuturan ribuan tahun yang lalu sudah dipatok Kahyangan 3 sebagai komando perahyangan kita. Tidak boleh lupa itu. Kemudian yang ketiga, masih ring bakti ring Fitra, jadi menghormati leluhur baik semasa hidup maupun saat beliau meninggalkan. Dan yang terakhir, masih kita ring sogotro kabeh dengan sesama umat, baik saudara maupun keramo banyar, keramo adat, kita harus seluluk sebayan take pesuka dukan. Dulu yang pernah tahu ngaben itulah pekerjaan banyar, bukan pekerjaan individu. Jadi orang harus melapor kepada perjuru, dan perjurulah yang menata bagaimana mayat itu diselesaikan. Baik. Apabila ngaben ini kita biarkan liar tanpa kontrol, tanpa pengawasan, tanpa pengawalan, maka ngaben bukan lagi sebagai kontrol desa adat, dan itu akan muncul individualitas yang bertentangan dengan budaya kita. Inggih. Ratu, Ibu Cok, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali. Masih dengan topik kita, perkara pitrayatnya ring krematorium. Saya akan lanjutkan lagi, Ratu Aida Pedanda. Kalau tadi poin yang Made dapat ambil nih ke setiap reteke harus dilaksanakan di setra seperti ini ke kan? Yang harus ditekankan di sini, Niki, Ratu? Baik. Berarti ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam upacara pitrayatnya Niki, yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat desa adat di Bali Niki, Ratu. Betul. Jadi seperti yang pada ulang tadi, jadi mayat harus diselesaikan di setra. Nanti ada runut lain lagi. Apa itu setra dalam definisinya? Setra sebuah wilayah yang ditentukan batas-batasnya, ditentukan proses pembentukannya. Tidak begitu saja ada tanah lalu dipatok disebut dengan setra. Tidak, ada proses kesucian yang harus dilangsungkan. Jadi setra harus mempengulu prajapati. Ya, pengulu yang setra ngaraneng prajapati. Itu harus berdampingan. Jadi krematorium yang tidak berdampingan dengan prajapati itu memang menurunkan nilai spiritual mereka. Kemudian setra itu yang dibentuk itu ada pendaman pedagangannya. Ada status religius yang diberikan bahwa ini setra, ini tempat yang benar untuk melaksanakan suatu proses pengabdian atau kremasi. Itu salah satu diantaranya. Masih banyak lagi konsep kesatian yang perlu kita pelajari. Misalnya kalau ada, pada tadi bilang ada konsep siwam atau kesucian, biasanya setelah tradisi, begitu upacara kecuntakan seperti yang terjadi, selesai upacara pembakaran di setra itu, terjadi upacara pecaruan, mengembalikan kembali normalisasi keharmonisan, baik keharmonisan di rumah orang Mecaru, di banyak orang Mekara juga di Mecaru, termasuk setra yang habis digunakan itu juga diberikan upacara Mecaru kembali pada status mereka yang murni, yang suci, sebelum digunakan oleh semeton yang lain. Tapi dalam kenyataannya yang kita lihat, ada 40 atau 20 sawo terus berdatangan ke kremasi, hitungannya hanya 2 menit, 3 menit akan diganti oleh mayat lagi. Proses ini akan mulai tertinggal akhirnya. Ada proses membumi suda. Sebelum mayat dibakar, tempat untuk membakar mayat itu ada proses upacaranya. Disucikan tempat itu dengan puja, dengan mantra tertentu. Beberapa catatan peranda itu mulai juga ditinggalkan. Kemudian upacara pemerasan, beberapa sudah melaksanakan itu. Jadi ada cucu bagi yang meninggal dunia itu dipanggil juga karena konteks hubungannya dengan kemanusiaan itu harus berjalan juga. Itu juga sudah mulai ditinggalkan. Bahkan yang lebih parah yang pernah dengar itu, ada upacara ngaben sampai meninggalkan upacara pengaskaran. Itu kalau ngaben itu menurutnya yang sebenarnya menurut Anda menempati prioritas nomor 1. Ngaskara nika. Bahkan disebutkan yan hane atmo tan sinaskara. Jadi atmo itu belum mendapatkan peskaran tan presiden kang atmo amulih ring kawiwitannya. Ajua maligya risang atmo sang durung ke ngaskara. Jadi tidak sah bahkan dianggap pengabdian itu apabila pengaskaran itu tidak berjalan. Fatal sekali kalau itu dilanggar. Jadi sementara masyarakat umum kebanyakan berpikir bahwa ngaben lah menjadikan mayat wabu dan hanyut ke segara. Jadi itu mungkin konsep-konsep agama sebelah kita yang tidak mengenal apa itu kesucian, apa itu hakikat pengabdian. Jadi kalau poin-poin penting yang pernah citrakan itu hanya beberapa aja, diantaranya masih banyak lagi. Ya, yang mulai dilanggar-langgar itu ditinggalkan. Nah, paslah seperti yang diceritakan oleh kitab suci di Bali yang mengatakan bahwa yang tanpa wit ing sastra, kalau kita berjalan tanpa sastra, ulah subal, ulah lemaku, itu artinya sekedar berjalan, jadi istilahnya sekedar selesai, begitulah. Jadi nirdon gawennya, pocol irago magaenan. Jadi rugi kita melaksanakan upacara seperti itu. Angarapakan rahayu mawalik purihnya anemuhan ala. Keinginan kita untuk mendapatkan suatu kebaikan kita mau kebaikan roh leluhur kita, mawalik purihnya bisa terbalik efeknya. Akan menemukan sesuatu hal-hal yang tidak baik. Ini bukan ancaman tapi ingatan kepada kita. Karena hakikat daripada ngabian itu adalah hakikat yadnya. Tulus ikhlas, berkorban, kemudian sabar melaksanakan, faktor kesabaran akan diuji juga, kemudian pikiran yang suci dan kebersamaan dalam kemanusiaan. Itu yang perlu tekankan kepada umat untuk melaksanakan upacara ngabian itu.
Ibu Cok selaku Manggala Pakis Bali niki sendiri dengan penjelasan dari Ratu Ida Pedanda niki sendiri, tentunya ada hal-hal yang mungkin kalau kita berbicara tentang pelaksanaan fitrayatnya ini kan biasanya berhubungan bebantenan juga dengan ibu-ibu kita Nike. Nah, ada hal-hal yang sudah dilakukan juga dari Pakis Bali untuk mengedukasi masyarakat tentang hal ini. Kita melihat dengan kondisi seperti ini, kalau terus dipertahankan, kalau ini nanti akan menjadi kebiasaan baru, tentu akan menggerus keberadaan desa adat. Sementara kalau kita akan melakukan pergerakan, ini harus masif, harus bersamaan. Nah, mungkin wenten bendesa adat, ya, bendesa adat nih kalau seperti di tatanan pemerintahan itu yang memiliki kewenangan otorita yang luar biasa ring desa adat. Mungkin ngemargiang napi sane manut ring sastra, nika presida ngeranjing ring awik-awik. Kalau tidak ngeranjing ring awik-awik, dados margiang prarem. Mungkin bagaimana mengelola kalau ring tempat kremasi atau yang dikelola oleh yayasan tentu bukan desa adat. Kalau desa adat sani mendui genah kremasi durus kadi bawa si ratu au manut dan sapunika santukan wenten prajepatinya, wenten pura dalam santukan setra niki ten sampun tenget sapunika nge. Nah, kalau dikelola oleh yayasan tentu sastra niki ten memargi kenapi prajepatine wenten napiten, pura dalam ne wenten napiten. Nah, sementara ring suang desa adat sampun mendui setra. Nah, untuk bisa mengadopsi apa yang terjadi ring tempat di luar setra, kan bahwasanya yen ring desa adat medue serati tukang bandan, durus margiang. Kalau katakanlah ring kremasi wenten yang utama, wenten yang madya, wenten yang nista, ini kan terkait dengan dari sisi ekonomi kita melihat biaya. Bisa tidak sekarang desa adat ngemargiang nike? Hidupkan serati tukang bandan sane ring wenten ring desa adat, tetapi prosesnya kita tidak akan membebani. Yang sekadi mungkin masyarakat karena merasa waktunya titiang ten medue santukan ya nodalan ring pura titiang selama sekian sasih ten mersidang margiang pengabenan, sementara titiang tugas ring luar. Jadi problem kan, sehingga untuk mencari praktis sudah dia telepon tempat kremasi sudah. Nah, apa yang menjadi model itu bisa ndak ring awig-awig maupun prarem itu menyesuaikan. Sehingga kalaupun wenten kemargiang upacara napi ring puncaknya manten atau napilah yang memang menjadi kesepakatan. Umpamanya gak cukup 3 hari pun mungkin ngawit seorang benjang. Napi sapun napi jangan sampai 3 bulan, 4 bulan. Dikiten kesuwen berat sekali mereka merasakan, mereka tinggal di luar daerah, mereka meninggal, mereka lihat tapi tidak bisa melakukan, akhirnya mereka harus balik lagi tugas. Niki harus kita, itulah yang namanya perubahan. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini masyarakat. Mungkin ring desa adat durus margiang prarem serati tukang bandan dihidupkan. Ipun ke Banjar, makarya bakti, makarya bandan, pulang mereka dapat uang karena uang kita ngeranjing ke tempat yang dengan biaya yang sama, ring desa adat ini minat bisa dikurangi mersidang. Sehingga bagaimana sekarang soang desa adat juga harus mengedukasi semeton mangde ngeranjing ring desa adat, ngeranjing ring awig-awig. Jadi manajemennya seperti napi. Bisa tidak kita menirukan bahwa dengan yang waktu yang singkat, tidak membebani krama, yen mungkin dan sampun make desa adat yang mengelola seperti itu. Kalau itu dilakukan secara masif, sampunang pun membasmi masyarakat dengan penuh kenyamanan. Dan seperti itu intinya bagaimana pergerakan ke persida memargi. Memargi dalam arti yang kalau tadi dari sisi waktu bisa enggak dari sisi waktunya, dari sisi ekonomi mersidang napiten, dari sisi kedukaan bisa enggak desa adat ke membentengi bahwa kramanya mereka harus lindungi. Jangan harus puniki malih sasih wau mersidang yang kita jerih samina. Nah, niki harus juga disesuaikan manut sase. Nah, yang tadi yang ingin tekankan kide terkait dengan sastra. Nah, niki durus masing-masing desa adat matur ke sane uning. Jadi jangan juga ngawang-ngawang karena nak tenget nalar satu dan sampun ke sastra nika tenget mangdetan meblabaran ya sekaligus kita merubah secara frontal
iwang nalar nika nah durus matur kepada sareng sani Ratu Sulinge, Ratu Prana durus margian. Berarti niki kalau salah satu desa adat yang memiliki hal tersebut, perlukah direview ulang awik-awik nikah? Durus bausan. Nggih. Karena tuntutan umat kita sudah seperti itu. Kalau kita desa adat nalar tidak mengedukasi diri, tidak menyesuaikan juga dengan situasi. Niki kan kalau desa adat niki adanya itu kan karena kesepakatan warga semeton rike. Nggih. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka mau merubah apapun, sepanjang yang wenten ring sawengkon desa adat nika kan nika yang akan disuwun suwun api nama disungsung yang dipakai oleh masyarakat. Nah durus bawasang karena makin yang ini keten dipertahankan desa adat setroten kalmangen wenten perjuru kerama istri tapi serati tukang Banten dan nalar akan memargi niki kan secara tidak langsung niki berdampak ke hal-hal yang lain karena setro pun dan mangen perjuru tukang Banten nalar pun memargi. Nah umat-umat yang lain mereka sudah tidak merasa tidak terikat, toh juga saya meninggal saya bisa telepon satu tempat sudah selesai masalah niki kan akan terjadi apa kita rela seperti itu dan Ratu Ida Pedanda berarti ada solusi yang harus diberikan kepada umat agar tetap menggunakan setrenya sendiri untuk upacara fitriyatnya niki. Ratu. Betul. Kita tidak bisa menyalahkan saja keramo yang mencari kremasi dan menghina setrenya. Kemudian juga kita tidak bisa menyalahkan juga desa adat yang susah menyesuaikan awiknya. Sekarang kita kebersamaan seperti yang dibilang tadi. Ada memang harus yang sekali sangian, nenjak pisau harus saling mengalah lah untuk perbaikan. Benar itu, kalau ada awig-awig mengatakan kalau uncal balung diambil sebagai hari kekeren tidak boleh ngaben, itu memang sampai berbulan-bulan nih kalau orang tidak boleh ngaben. Adakah sastranya? Yang mengatakan uncal balung sebagai suatu kekeren memang ada, tapi ada juga sastra yang mengizinkan. Jadi disinilah umat itu termasuk Pak Benese wajib datang kepada Sulingih yang sudah mengetahui tentang warga. Padahal Parisade sudah menetapkan kalau tidak salah tahun 50-an, 60 sekian kalau kita sudah ditetapkan bahwa udah antisipatif lah para Sulingih ini jadi begitu orang meninggal dunia dengan perhitungan 7 hari dari kematian itu tidak perlu lagi menghitung hari baik untuk melaksanakan ngaben. Meskipun ada catatan di antara 7 hari itu perlu dihinari, purnama, tilem, pasah, semut sedulur kalau gotong dan itu tidaklah banyak. Jadi beberapa poin sudah mulai tidak muncul seperti was penganten, ingkel wong, dan uncal balung tidak dimunculkan sebagai yang mesti dihinari dalam keputusan Parisade itu. Kemudian kalau ngaben 1 hari seperti yang terungkap tadi, sastra sudah menyiapkan apa yang disebut Tumanang Mantri. Selesai pada 1 hari selesai, ada itu sebenarnya menurut sastra. Tetapi banyak orang belum tahu, dikira itu sebagai kreasi atau kreatif daripada tempat kremasi. Sastra sudah mengatur itu. Kemudian terlalu mahal, ukuran mahal juga relatif. Jadi dengan 9 jenjang upacara ngaben itu dari utama sampai nisan yang niste, jadi mereka bisa datang kepada Sulingih yang mumput, kemampuan kami hanya sekian, beliau bisa men-setting upacara apa yang mestinya diberikan. Sebetulnya leluhur kita betul-betul sudah antisipatif. Cuma kita saja yang belum tersosialisasikan dengan bagus. Misalnya bagaimana kalau orang jauh, tidak mekramu di sebuah tempat, tapi dia bekerja di sana. Awig-awig kalau tidak salah seluruh Bali menyiapkan yang disebut dengan setro tamyu. Meskipun mereka bukan sebagai anggota desa pekraman di desa itu, tapi desa pekraman itu menyiapkan tempat yang disebut dengan desa tulisannya Kramo Tamyu, yang mereka mempunyai hak untuk menggunakan setro itu. Meskipun dengan syarat mayah Tanjung Batu hanya beberapa kilogram beras sebagai isyarat saja. Sebetulnya sudah terantisipasi. Masalah ekonomis yang dipikirkan, ngaben mulai yang terbesar sampai yang terkecil disiapkan oleh sastra. Cuma orang aja yang salah memilih dan kadang-kadang juga ajum memilihnya. Itu yang menyebabkan mahal di upacaranya. Tentang waktu yang singkat, bahkan Tumanang Mantri bisa diselesaikan dalam 1 hari. Jadi mestinya kalau ini tersosialisasikan dengan bagus, tidak perlu lagi orang datang itu ke tempat yang lain untuk menyewa kuburan. Kita punya kuburan, untuk apa kita menyewa kuburan lagi? Dan katanya lebih murah katanya. Susah bisa dimengerti itu. Ya, mungkin saja manajemen saja yang belum diadopsi dengan bagus. Jadi selama ini yang pernah tahu itu begitu ada orang ngaben, semua banyak lanang istri tedun bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Sering itu memang tidak efektif. Seandainya Benesa bisa memanage dengan baru,
hanya dibentuk berapa kelompok saja, serati dibentuk sekian orang, lanang istri ada seratinya, kemudian alat perlengkap mempekerja disiapkan, siap untuk menjaga atau menerima telepon dari warga seperti dalam konsepnya kremasi, alangkah bagusnya. Apalagi dengan piawai beneso memutar, bulan ini kelompok serati A yang bekerja, bulan ini kelompok B, sehingga pensosialisasian ajaran agama itu semakin bagus, poiket di pekraman juga bagus, dan rotasi keuangan juga berkisar pada desa pekraman saja. Itu kira-kira solusinya yang bisa kita tawarkan kepada, khususnya kepada Bangsa Adat dan umumnya kepada umat Hindu. Coba kita duduk bersama-sama. Kenapa kita punya perangkat, harus kita memanggil orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ratu, Ida Pedanda dan Ibu Cok, kita kembali rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana upakara Pitrayatnya ring krematorium. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pelaksanaan upakara Pitrayatnya ring krematorium niki, dan masih bersama Ratu Ida Petanda Gede Made Putra Kekeran dan juga wenten Ibu Tia Kusumawardani selaku Manggala Pakis MDA Provinsi Bali. Ratu Ida Petanda, berarti bagaimana seharusnya melaksanakan perubahan sosial budaya tanpa meninggalkan keluhuran budaya dan ajaran sastra Hindu kita niki sendiri. Ratu. Pada konsep ilmuwan kebudayaan itu memang mesti berubah. Kita sudah mengalami beberapa kali perubahan dalam budaya Bali. Jadi sering pernah diceritakan orang dulu membakar mayat dengan kayu api. Jadi Banjar harus membawa kapak untuk membelah kayu dulu sebelum upacara. Itu memang luar biasa beratnya. Karena bayangkan kalau itu dilaksanakan sekarang. Tapi berjalannya waktu sudah terjadi, diganti dengan minyak gas, kenal di Bali dengan lengis gas, namun ada perubahan sedikit, bergeser juga mengejaran kok begitu, kok udah pakai kayu dan lain sebagainya. Tapi ini alami yang menuntut perubahan itu harus terjadi. Kemudian pakai gas sekarang dan macam-macam, terus perubahan-perubahan perlengkapan itu. Para Sulingih masih bisa mengizinkan perubahan itu terjadi karena itu perubahan terjadi pada tataran perlengkapan-perlengkapan dan tidak mengganggu nilai-nilai daripada sastra Hindu. Geni masih berjalan dan lain sebagainya. Pekraman Subuyuntaka, Memargi, Becik itu masih diizinkan karena memang harus diizinkan perubahan itu terjadi. Nah sekarang gelombang ini terjadi, gelombang yang pernah maksudkan adalah kremasi di tempat krematorium itu memang terlalu besar sekali terjadi perubahannya. Tidak hanya pada peralatannya, bahkan proses sudah mulai dibiarkan, mekutang begitulah katakan, jadi diabaikan begitu, sehingga perlu dengan serius kita secara bersama harus menanggapinya supaya tidak keterlanjuran. Jadi seperti konsep yang pernah bilang tadi itu, bahwa kebenaran sastra, kesucian tempat dan keindahan itu memang perlu terus dijaga dalam pengembangan selanjutnya. Sebab seperti pernah katakan tadi, apabila efisiensi yang dijadikan suatu komando, maka esensi daripadanya itu akan mulai terkikis. Dan ini memang tidak pernah inginkan. Karena kita menurut ajaran agama, diajarkan kita untuk berkorban. Jadi korban itu pasti suatu, dalam tanda petik, sedikit beban. Di mana perlu kesabaran, perlu keikhlasan, perlu kejujuran. Bahkan teks menyebutkan, ayo simpang budi, tidak boleh kita ragu-ragu. Ayo enrem duria. Kita punya, jangan menjadi peripit bahasa Balinya, menjadi kikir. Jadi kalau yang besar, bacarakan yang besar, kalau yang kecil, ambil yang kecil. Itu sudah diatur dalam agama kita. Jadi kita perlu sosialisasi saja sekarang, dan untuk sosialisasi yang pertama, yang paling inti perlu dilaksanakan adalah tentu dari para Sulingih, daripada pemimpin-pemimpin agama itu, karena beliaulah yang tahu yang benar, bagaimana menjaga yang suci, dan menjaga keharmonisan itu. Baru yang lain-lainnya. Nah, tradisi yang bagus berlangsung misalnya di masyarakat, karena ngaben itulah pekerjaan desa adat, setiap yang mempunyai mayat akan melakukan upacara, dia datang kepada Sulingih, dan Sulingih tidak mau menerima atau memberikan perintah sebelum mendapatkan
petunjuk dari Benesanya. Jadi spesial ngaben ini. Hanya ngaben saja orang itu wajib melapor kepada perjuru desa karena itu pekerjaan desa. Yang lain-lainnya boleh tidak melapor. Apakah ngotonan, apa bulan tung dino. Mereka boleh sendiri-sendiri di keluarga melaksanakan. Tapi spesial untuk upacara ngaben itu mereka wajib melapor kepada Benesa dan Benesa lah yang mentekal bahwa itu pekerjaan desa Pakraman. Dan beliau yang datang kepada Soligih untuk membicarakan prosesnya dengan tetap mempertimbangkan kebenaran sastra, kesucian dan keharmonisan, lalu selanjutnya barulah kita berpikir efisiensi, efektivitas dan ekonomis itu sendiri. Ratu dan Ibu Cok, niki kalau kita berbicara tentang upacara yatnya di Bali khususnya niki sendiri, termasuk juga upacara yatnya Pitra Yatnya niki sendiri kan selalu berhubungan dengan beban tenan. Nah, umat Hindu mengidentikan upakara itu dengan sebutan beban tenan. Ini sebenarnya bagaimana cara kita harus atau bagaimana sesungguhnya cara membuat beban tenan agar sekali lagi seperti kata Ibu Cok tadi agar bisa praktis, efisien, tidak ribet, tidak mahal seperti nikah yang harus diketahui oleh masyarakat juga nikah dalam upacara Pitra Yatnya niki. Mengenai upacara, Prana dulu memberikan penjelasan untuk menyuruh semua krama istri di desa Pakraman itu mahir dalam semua upacara, itu juga merupakan sebuah keniscayaan. Itu sebuah keniscayaan. Di desa adat saya memang dibentuk tim yang disebut dengan sarati. Tapi kita punya suatu misian untuk menyebarkan biar semua orang bisa menjadi sarati. Mengedukasi mereka. Tetapi minimal ada grup spesial yang mengkhususkan mereka yang bisa menguasai seluruh Banten itu sendiri. Itu pertama ya harus diedukasi mereka. Kemudian Banten-Banten apa yang mereka yang harus ketahui, itu memang harus menangkil kepada Soligih untuk mempelajarinya. Jadi apabila desa adat Pakraman bisa membentuk serati di desa Pakraman itu dan mengefektifkan penggunaannya, sementara ini yang paling efektif di desa Pakraman yang pernah mati adalah serati urus udur odalan di pura. Jadi pura Kayangan 3 ngomong-ngomong desa adat, jadi Indonesia membentuk serati teruslah memutar kayak niki mau bangkit, kayak niki mau Pekola Banten, kayak niki mau catur Banten. Yang mereka bahkan di luar kepala mereka mengerjakan pekerjaan itu, meskipun hanya beberapa orang saja. Karena itulah diperlukan orang bekerja sama ngayah di pura yang pandai mengajarkan yang bodoh. Jadi ada proses pendidikan sebenarnya apabila yatnya itu dilaksanakan oleh serati di desa Pakraman itu sendiri. Jadi begitu serati sudah hilang pada masanya, muncul serati baru lagi. Nah inilah yang diperlukan. Sayang sekali belum terbentuk serati yang mengkhususkan di bidang Pitra Yatnya. Jadi Pitra Yatnya belum banyaklah terbentuk. Yang paling banyak terbentuk dan paling mahir dan paling rutin pelaksanaannya serati urusan piodalan di pura. Banten dikomunikasikan sama dengan odalan di pura mana, ya itu saja. Belum ada yang berpikir ada ngaben ini, ada ngaben masa, siapa mengerjakan ini, belum ada. Sementara ini belum di-manage dengan bagus. Gitu. Berarti ada hal-hal juga yang harus diketahui ketika upacara Pitra Yatnya niki sendiri. Desa adat bisa menjadi maksud tiang niki, bisakah desa adat niki memiliki krematorium sendiri niki? Pernah anjurkan begitu. Prana punya cita-cita, beberapa desa Pakraman sudah terus mendapat petunjuk sekarang untuk merealisasikan keinginan Prana itu, dan sudah disambut oleh beberapa kepala desa siap untuk menjadikan setranya sebagai krematorium, termasuk mengadopsi manajemen mereka yang baru. Jadi lokasinya harus di setre. Di setre. Grup yang mengerjakan kompornya, grup yang mengerjakan sate-satenya, lanang-lanangnya, grup yang mengerjakan bantan-bantannya, itu akan siap untuk dilatih dan nanti akan diambil oleh desa untuk meringankan beban daripada yang mempunyai kelayu sekarang nika. Seperti kata Bu Cok nika, berarti setiap setre nika otomatis di setiap desa adat di Bali niki sampun menduwe Prajapati, Pura Dalem, kentan? Itu pasti. Pasti nika. Pasti. Sastra mengatakan pengulun setre ngaran Prajapati. Setiap ada setre diwajibkan oleh sastra itu enten Prajapati. Gitu. Baik. Bu Cok, berarti apa yang akan selaku Manggala Pakis Bali niki sendiri tidak henti-hentinya mensosialisasikan hal-hal yang menjadi tugas dari Pakis Bali niki sendiri, menjaga dan merawat alam Bali, kesejahteraan masyarakat Bali dan kesucian alam Bali niki sendiri, Bu Cok. Kalau dengan beberapa kali titiang iringin Ratu Prana termasuk
boleh nalernya rengen pemargin paruman sulinge duk ring beleleng. Minab yang pertama, tata cara pelaksanaan untuk prosesi upacara Pitrayatnya. Yang pertama harus manut sastra, yang ketangkep manut sastra agama. Kemudian yang kedua, di dalam sastra agama Hindu juga sangat jelas disebutkan wenten tingkatan yang utama, wenten tingkatan yang madya, dan wenten tingkatan yang paling kecil kita kenal niste. Sebenarnya sampun jangkep niki sami. Nah, makin sapunapi antuk karena situasi saat ini sampun wenten pilihan, makin mangde pilihan yang ngeranye ngering desadat bahwa prosesi upacara pengabenan genah ring setre. Kalaupun nanti akan ada tempat kremasi, ring setre ini kedua semarga. Sehingga desa adat, keberadaan desa adat terkait dengan kewentenan kerama istri sane kebaus wenten yang ngering kelompok-kelompok kita sebut serati tukang bandan, niki akan hidup secara terus menerus. Nah, sapunapi mangda serati tukang bandan niki bawasang dados mandan kerama istri sanetan medue karya mengikuti pelatihan pendidikan tukang bandan, wenten bantuan ring desa adat saking pemerintah provinsi, bisa saja dana itu dipakai untuk pelatihan. Kenapa? Karena semua desa adat itu boleh bantuan saking pemerintah provinsi. Dan itu persentase bisa digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kerama desa. Yang makin serati tukang bandan, tangkil ke Ratu Prana, nuna saja-hajahan, napi tingkatan sane niste sapunapi, yang madya sapunapi, yang utama sapunapi. Rasanya kalau nikah memargi rasanya tidak berat. Karena jinah akan ngeranjing ring desa adat kerama sane medue kedukaan nika sampun nyerah jinah patah sekali minap lebih kecil kalau berhitung ekonomis karena benten pilihan. Jadi bukan berarti akan mengeluarkan biaya besar karena tergantung dari kemampuan. Yang ada niste, madya, utama nika. Mang deten sekali wau bawasnya kita medue kedukaan kita menyerahkan kepada lembaga atau yayasan. Padahal kita medue krama, medue setre, kenapa menggunakan tempat yang tidak semestinya. Nah, niki minap pemahaman dari sisi agama, pemahamannya niki minap yang perlu kesobiang malih ke suang-suang desa adat. Sehingga paling tidak, yang makin galah nih, ngemargiang webinar, duk tanggal 15, niki makeh pisan bendesa adat, sane merasa dia perlu penjelasan. Dia perlu pencerahan, dia perlu pemahaman. Ternyata manut sastra ternyata wenten naib. Sepertinya kehausan akan pencerahan. Nah, sehingga PR-nya napi yang ngiring sarang-sarang minap kemargiang malih webinar sehingga semakin banyak umat yang merasa tercerahkan. Ratu Ida Penanda, ini waktu kita ini kayak sepertinya kurang waktu untuk berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Nah, wenten hal-hal yang perlu poin penting yang harus disampaikan kepada pemirsa mengenai topik kita, Ratu Ida Tanda. Becek pisan. Pertama sekali pernah tujukan poin yang harus pernah sampaikan kepada menggalau utama yang desa Pakraman. Berdasarkan catatan beralihnya kramo dari setrenya sendiri ke kremasi banyak disebabkan karena awig-awig dan peraturan atau dan prarem yang memberatkan bagi umat. Yang setelah pelajari di beberapa tempat, bukan secara umum ini, banyak itu awig-awig itu memang sudah Rondo katakan mubasir dan tidak perlu. Jadi perlu diadakan suatu pengkajian, review kembali, terutama sekali awig-awig yang telah ditetapkan, prarem yang ditetapkan, yang mengganggu sastra dan yang menghambat umat untuk melangkah ke depan dalam dunia industrialisasi dan globalisasi niki. Jadi bendesa adat itu harus antisipatif terhadap perubahan-perubahan yang akan datang, visioner dan mereview kembali awig-awignya dan juga peraremnya, terutama sekali ya, yang tidak lagi menjaga kebenaran, yang tidak lagi memperhatikan kesucian dan juga keharmonisan dalam pekraman itu sendiri. Anda menemukan beberapa di antaranya dan beberapa bendesa sudah sepakat untuk merubahnya. Misalkan sebuah contoh kecil saja. Di dalam dua sebuah pekraman ada disebutkan bahwa tendados ngaben sejabaning pemangku lan sulinggih. Nah itu kalau sudah disepakati memang harus dijalankan. Tapi kalau kita mau mereview, sastra mengatakan ajo amendem wong mati bener. Kalau orang sudah bagus-bagus tidak ada hambatan, mestinya jangan dipendam. Gesang akeno juga
cepatlah bakar, semakin cepat semakin bagus. Di sini nampak ada sesuatu yang bersinggungan sedikit. Untuk itu perlu diadakan pengkajian ulang terhadap sastra-sastra yang ada. Itu di satu sisi. Sisi yang lain pada umat, pernah tekankan lagi sekali bahwa kita ngayah kepada lelingsir kita yang sedek, kepada orang yang mati tersebut, kita memang harus menunjukkan keikhlasan. Kita harus memang berkorban. Kita memang harus mengutamakan kesucian dan kebenaran. Jangan hanya sekedar terbakar, jangan hanya sekedar selesai, lalu meninggalkan aspek-aspek kesucian dan sastra. Itu saja pesan yang perlu sampaikan. Baik, ini bisa menjadi poin yang harus diketahui. Ini sastra menjadi komando tertinggi, sosialisasi juga harus diberikan kepada krama, kepada umat, kesepakatan dan desa adat bisa menjadi krematorium di desa adat itu sendiri. Ya. Ratu hidup Anda, suksema, sampun memberikan pencerahan, sharing mungkin. Ibu Cok, suksema. Dan saya Madi Sekedana Karang, terima kasih sudah menyaksikan dialog bersama Pakis Bali. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Om Santi. Santi Om. Santi Santi. Om.